Akhiri perbudakan modern. Langit mendung masih menggelayuti bumi pertiwi pada Hari Buruh Internasional 1 Mei hari ini. Selain karena kondisi perburuan di Indonesia masih jauh dari harapan, yang tak kalah mengenaskan adalah nasib pekerja rumah tangga yang notabene buruh juga benar-benar terabaikan di parlemen. Masa kerja anggota DPR RI tersisa 6 bulan lagi. Namun, belum ada tanda-tanda mereka akan merampungkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT. Jika ditotal, sudah hampir 2 dekade Blade yang dinanti kaum bedinde itu terkatung-katung di Senayan. Padahal, tahun lalu Presiden Joko Widodo telah memerintahkan menterinya untuk mempercepat penetapan rancangan undang-undang yang mangkrak itu. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati pun sempat merincikan sejumlah substansi yang dimuat dalam rancangan Undang-Undang PPRT. Pemerintah pun sudah menyerahkan daftar inventarisasi masalah rancangan Undang-Undang PPRT ke DPR. Rapat Paripurna DPR RI pada 21 Maret 2023 juga telah menyepakati rancangan Undang-Undang PPRT sebagai rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR. Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani itu, setiap fraksi menyampaikan pandangan fraksi dalam bentuk tertulis, menyetujui rancangan Undang-Undang PPRT menjadi rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR. Namun, setahun berjalan setelah rapat paripurna, para wakil rakyat yang terhormat seperti kurang nafsu untuk menuntaskannya. Latar belakang lahirnya rancangan Undang-Undang PPRT sungguh sangat mulia, yakni memberikan perlindungan terhadap PRT dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak-hak PRT. Rancangan Undang-Undang PPRT harus segera disahkan karena sekitar 5 juta PPRT yang notabene sebagian besar kaum perempuan menanti aturan perlindungan itu. Jika tidak, aturan kerja yang jelas bagi PRT alias suka-suka majikan yang memberikan kerja, maka para anggota DPR sama dengan membiarkan perbudakan modern terus berlangsung. Bahkan, jika DPR periode berjalan tidak mau mengesahkan, maka patut diduga mereka adalah bagian pelaku perbudakan modern. Para anggota DPR kemungkinan besar memiliki PRT. Mereka sudah menikmati jerih payah dan keringat PRT yang mungkin dipekerjakan di luar batas jam kerja dan beban kerja sebagai manusia. Jika DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang PPRT, maka mereka bisa menepis stigma bahwa mereka hanya mengakselerasi pembuatan legislasi yang bernilai politis tinggi, seperti Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang hanya membutuhkan waktu 43 hari, terhitung mulai pansus terbentuk hingga disetujui bersama dalam rapat paripurna. Tengok juga rancangan undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ yang bisa dibahas hanya dalam waktu 4 hari dan langsung disetujui pada rapat paripurna DPR. Belum lagi rancangan undang-undang lain yang dinilai basah. Para politisi Senayan dikenal gercep, merampungkan proses legislasi hingga mengebut siang dan malam bekerja. Sejatinya etos kerja wakil rakyat harus responsif dan gercep dalam bekerja menyangkut kemaslahatan rakyat, terlebih memperjuangkan kemanusiaan PRT yang hingga saat ini nasibnya di Indonesia masih sangat buram. Berbeda dengan Filipina, negeri tetangga yang pendapatan per kapitanya di bawah Indonesia telah memiliki undang-undang PPRT. Undang-Undang PPRT Filipina yang bernama Batas Kasambahay disahkan pada 2012. Peraturan tersebut menjadi dasar bagi para PRT di Filipina untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai pekerja. Selain itu, Filipina juga sudah meratifikasi Konvensi International Labour Organization ILO 189 tentang kerja layak bagi PRT pada 2012. Sementara itu, Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi konvensi ILO tersebut. Pemerintah Indonesia harus segera meratifikasi konvensi ILO dan DPR harus cepatnya mengesahkan rancangan undang-undang PPRT.
Kasus kekerasan yang dialami PRT terus meningkat. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT mencatat sejak 2021 sampai dengan Februari 2024 terdapat 3.308 kasus kekerasan yang dialami PRT. Para korban rata-rata mengalami multi kekerasan mulai dari psikis, fisik, ekonomi, dan perdagangan manusia. Tak ada alasan lagi. Mari kita selamatkan PRT, berikan perlindungan dan kepastian hukum kepada kaum bedinda. Atas nama kemanusiaan, kita akhiri perbudakan modern dengan legislasi yang berkualitas.